Saya nggak mau kalau anak yang saya tumbalkan, saya nggak mau. Yang diminta anak saya nggak mau, apalagi ibu saya nggak mau. Kalau bisa istri saya, masa istri saya yang saya. Kalau bisa istri saya. Tapi si gaib itu nggak mau, nggak mau. Masalah kamu udah cerai. Dalam hati saya, kok tahu udah cerai, Kang Odeng kayak gitu. Dalam hati saya, kalau bisa istri, kalau nggak istri mertua, ambil semua mertua dua-duanya. Sobat Ekspedisi Kang Odeng, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Mas Yanto. Mas Yanto ini asli Tegal, sobat. Jauh-jauh dari Tegal ke Banyuwangi, ingin menceritakan kisahnya yang pernah melakukan ritual pesugihan di daerah pantai Karang Bolong. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Mas Yanto. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kesini naik motor Mas ya? Naik motor. Ditempuh berapa hari Tegal Banyuwangi Mas? Tegal Banyuwangi, kalau kita santai 2 hari, nyampe sih 2 hari 2 malam lah. Santai perjalanan. Masya Allah. Tapi sering berhenti Mas ya? Ya istirahat. Kok nekat naik motor Mas? Ya pengen curhat sama Kang Odeng. Masya Allah, iya ya Mas. Katanya Mas Yanto ini pernah mencari pesugihan di Karangbolong ya? Iya, Itu awal ceritanya gimana Mas? Dan tahun berapa itu? tahun 2016. Tapi saya kehancuran di 2014-2015. Kehancuran itu awalnya saya kayak orang gila, dibilang orang gila ya, kayak separan-paran dah. Harta saya habis semua karena diusir sama istri. Yang usir itu bukan istri saya tapi mertua saya, suruh pisah karena saya udah nggak punya apa-apa, punya utang sana sini, utang piutang sampai membengkak. Utang saya membengkak sampai saya usaha saya sampai satu persatu habis, sampai saya usaha ini melangkah ini hancur lagi, usaha satu lagi hancur, sampai rentenir, bank, badan nagih, kolektor datang ke rumah nagih-nagih utang, sampai saya sejenak di dalam rumah saya sampai berpikir kayak udah hidup ini hampa, utang piutang semua. Utang saya sampai ratusan juta. Itu saya sampai berpikir ke teman, sampai nyari minta curhat solusi gimana saya bisa bayar utang sampai ratusan juta itu bisa tertutup utang piutang saya. Istri saya udah lepas tangan, saya suruh cerai sama mertua. Akhirnya saya lari ke teman saya, ke rumah teman, sharing, tukar pikiran gimana ini saya utang sampai numpuk sana sini supaya saya utang lunas. Ya saya curhat sama teman saya, itu saya gimana. Akhirnya teman saya kasih solusi, kamu mau ada tempat pesugihan di Karangbolong.
kamu punya nggak dana buat kesananya, buat transport, buat kayak gini, buat ya buat perjalanan, buat sesajennya. Kata saya nyari dulu sama teman saya curhat. Akhirnya saya udah sejenak saya curhat sama teman saya. Akhirnya saya kalau nggak salah 2 jam saya curhat sama teman saya. Akhirnya saya pulang lagi ke rumah, merenung lagi saya di rumah, duit dari mana saya buat berangkat. Selama 2 bulan 3 bulan, saya ke 4 bulannya saya berangkat sampai saya merental mobil dari Tegal. Itu saya langsung merental ke Karangbolong, Pesugihan. Akhirnya saya ke nyamper ke teman saya dulu, teman saya. Akhirnya bareng bertiga itu sampai perjalanan itu saya bercanda-canda di dalam mobil. Kayak gini kata teman saya, kamu udah siap lahir dan batin? Saya siap apapun yang ini. Akhirnya udah nyampe di lokasi itu, nyampe jam setengah 11 malam. Habis itu berhenti masuk ke rumah Kuncen. Ketok-ketok, assalamualaikum. Teman saya yang ketok, kata kuncinya waalaikumsalam katanya. Sampai masuk, pas di dalam ada tamu. Akhirnya Kuncen itu nemuin saya dulu, nemuin teman saya yang ngobrol, itu teman saya yang maju. Akhirnya saya salaman sama Kuncen. Kata kuncinya, "Kita dulu, ini ada tamu," katanya, "kamu istirahat dulu. Akhirnya kita bisa bicara itu besok sore ngobrolnya." Jadi situ kita sejenak istirahat, bercanda-canda sama teman saya. Akhirnya itu yang Kuncen juga ada tamu, saya nggak bisa masuk di malam itu. Akhirnya besok malam masuknya. Akhirnya saya bercanda sama teman-teman saya juga pada tadi yang nggak masuk jadi masuk ke pesugihan itu. Berarti bertiga itu kita sepakat masuk. Sama dia juga punya utang, tapi utangnya kecil teman saya. Kalau saya utangnya ratusan juta. Akhirnya masuk, kita udah ketemu Kuncen, berarti udah jam sore. Jam perjanjian itu jam 2:30 sore kita bisa ketemu Kuncen. Kata Kuncen gini, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Kamu dari mana?" "Aku dari Tegal, Pak Kuncen." "Dari Tegal, saya ke rumah Kuncen. Saya pengen silaturahmi sama Pak Kuncen, pengen saya pertanyakan, saya mau masuk ke pesugihan, saya punya utang piutang." Kata Pak Kuncennya, "Oh bisa, kamu siap mental, siap lahir dan batin?" "Ya siap." Pak Kuncen kayak gitu jawab, "Kamu udah, kalau siap kita malam kita masuk jam 10:30 ke Karangbolong." Itu perjalanan dari rumah Kuncen ke Karangbolong itu perjalanan hampir sejam 20 menit. Udah nyampe kita, pas waktunya itu kita berangkat. Kata Pak Kuncen, "Siap, kita berangkat menuju lokasi." "Siap Pak Kuncen." "Kamu cuman ini berarti bertiga ini masuk semua?" Kata Pak Kuncennya. "Ya Pak, tapi beda-beda tujuan. Tahu tujuan apa? Sama-sama ya, nyari pesugihan, tapi ikut semua." Teman saya bertiga itu masuk semua satu lokasi, cuma beda tempat duduknya ya, tapi satu lokasi itu. Sampai satu lokasi itu ada sesuatu yang menyeramkan, yang pas saya udah tirakat masuk, udah duduk
berjam-jam, kalau nggak salah udah 3 jam. 3 jam itu 3 jam, jam jam 3, setengah tiga itu kayak angin datang, angin, tapi ombak dulu, suara kayak bleduk, ombak terus kayak angin, terus suara air batu jatuh dari atas, Kang Odeng itu jatuh atas dari apa namanya, tahu dari mana, tapi nggak ada bentuk yang jatuhnya saya lihat, tapi posisinya itu gelap di dalam gua itu, nggak ada penerangan, cuman penerangannya itu lilin, cuman kena angin mati lilin itu, Kang Odeng. Lilin cuma satu depan mati, jadi gelap, nggak kelihatan tuh ada apa, cuman saya berdiam. Sebenarnya saya takut itu, hampir mau lari, gemeteran saya bertahanin, saya kuat-kuatin. Akhirnya datang wujud itu, sosok itu, gede tinggi, jalannya juga serem dah, bunyi bluk kayak goyang gempa. Akhirnya wujud si makhluk itu, wujud, cuman muka nggak kelihatan, cuman miring, kelihatan cuman kuping doang, kupingnya besar, badan gede tinggi, rambut juga nggak kelihatan, muka nggak jelas, cuman ngomong, kamu ada apa di sini? Aku jawab, aku nyari, saya pengen kaya, supaya utang piutang saya lunas. Oh itu, dalam hati aku, kenapa nggak pakai assalamualaikum dalam hati, tapi saya nggak jawab, nggak ngomong, cuman dalam hati kenapa dia nggak, dari mana pun itu gaibnya langsung jawab itu, kamu ada apa, itu doang. Saya jawab, ya udah, saya pengen nyari kaya di sini supaya utang-utang saya lunas. Boleh di sini, katanya bisa, cuman ada satu syarat, kamu pilih anak ibu apa, yang anak pertama apa anak kedua. Kalau kata saya nggak mau, kalau anak yang saya tumbalkan saya nggak mau, yang diminta anak saya nggak mau, apalagi ibu saya nggak mau. Kalau bisa istri saya, masa istri saya kalau bisa istri saya. Tapi si gaib itu nggak mau, masalah kamu udah cerai. Dalam hati saya, kok tahu udah cerai, Kang Odeng, kayak gitu. Dalam hati saya, kalau bisa istri, kalau nggak istri mertua, ambil semua mertua dua-duanya. Malah saya izinkan gitu, silakan ambil 3 itu. Si bu, kata saya, ambil aja yang 3 itu, mau mertua laki mau mertua perempuan apa istri saya, silakan ambil semua. Apa satu keluarga istri saya, silakan. Saya udah sakit hati. Kalau anak saya sama ibu saya yang entar dulu, saya nggak mau. Kalau itu silakan, mau ngambil satu keluarga istri saya, silakan, saya izinkan. Kata dia, nggak bisa, kamu udah bisa. Kok dalam hati saya bisa tahu gaib ini saya udah cerai, udah tahu. Nggak mau gaib itu, Kang Odeng. Maunya anak saya, anak yang cowok itu. Ada anak cowok saya kecil, mintanya cowok itu. Katanya nggak mau saya kalau itu cuman saya nggak bisa dikasih buat situ, kata saya. Saya maunya ya itu istri saya apa mertua saya apa satu keluarga, silakan. Akhirnya lama-lama dia kayak marah kayak gitu, tiba-tiba hilang. Saya ya keringat panas dingin ya ada, panas dingin ya udah kayak mau pingsan mau enggak dah. Aura itunya juga udah panas datang. Saya juga udah takut itu, udah gemeteran. Itu tempatnya pinggir laut apa gimana? Pinggir laut. Tapi pinggir laut banget, rada
tepi pinggir lautnya Ini di daerah mana itu? di Pandeglang, Banten, Daerah Banten ya. Karangbolong, Karangbolong masuk daerah Banten. Banten. Berarti di situ sampai semalam ritualnya. Ya pokoknya ya nunggu Pak Kuncen itu ada tamu tadi, akhirnya kita pending dari malam, berarti nginep semalam, istirahat dulu sih. Pas ritualnya itu. Ritualnya cuman 5 jaman. Datang gaib itu jam 3 jaman datang. Apa sesaji yang di Sejadinya ya saya kata Pak Kuncen itu kayak gini, apa kayak kembang apa, kamu mau terima beres apa mau belanja sendiri? Kata saya udah terima beres saya. Oh ya sekian, ya udah saya siap. Saya nggak mau nyari-nyari, satu saya nggak tahu daerah situ, lokasi di mana belinya. Saya terima beres sama Pak Kuncen. Kata Pak Kuncen siap dah, kamu duduk manis tinggal masuk kaya, katanya itu Kang Odeng. Kenapa Mas Yanto makhluk itu minta sesuatu nggak mau ngasihkan? Minta sesuatu tapi mintanya anak saya, Mas Yanto nggak mau ya? nggak mau. Kalau istri saya sama mertua saya apa satu keluarga istri saya silakan, saya siap lahir dan batin, saya sakit hati. Itu sosok makhluk itu berwujudannya gimana Mas? Berwujudnya gede tinggi. Kalau masalah muka saya nggak begitu jelas, cuman dia miring posisinya, kuping doang. Kuping Maksudnya di hadapan Mas Yanto tapi posisinya dia miring. miring, cuman bersuara kayak ngelanggang gitu, gede besar, apa suaranya besar ya, serem dah intinya. Suaranya cowok apa cewek itu? Cowok. Suara cowok. Oh, cuman jalannya kalau baru datang itu kadang orang beng kayak orang kayak gempa gitu, tapi nggak gempa, nggak, cuman jalannya kayak orang, serem dah, takut saya juga, hampir nggak kuat itu, duduk aja sampai mau jatuh saya di batu itu duduk. Tapi seandainya Mas Yanto mau menumbalkan keluarganya pasti terjadi ya. Jadi Kekayaan itu lah ya. kekayaan itu pasti ya sukses kayak. Cuman saya nggak mau kalau anak ibu saya, kalau mau saya istri saya sama mertua saya satu keluarga silakan. Saya malah nyaranin yang mana dulu, mau satu keluarga itu totalnya saya bilang sama gaib itu ada 12 orang. Berarti kalau 12, kalau bikin setahunan aja udah hampir 12 tahun. Kata saya ngomong sama gaib nggak mau, kamu udah cerai katanya. Karena Mas Yanto udah pisah sama Udah istrinya pisah, ya. jadi nggak bisa masuk. Berarti udah keluar dari lepas satu keluarga. Jadi nggak bisa. Bisanya anak saya sama ibu saya. Kami minta anak yang cowok, anak yang bontot saya. Kayak gitu. Mas Yanto ini mencari pesugihan itu berapa kali Mas? Kalau pesugihan itu 2, tapi yang wujud itu baru 2 itu. Cuman yang satu cuman setengah badan ke bawah, cuma kaki doang. Kalau ke atasnya saya nggak kelihatan, gede banget, kayak berapa meter saya nggak tahu itu. Itu ada di daerah, bukan di Karangbolong, tapi di daerah Bantar Bolang. Di Bantar Bolang itu Tegal, masalah Pekalongan apa Tegal itu ya. Cuman itu posisinya bukan di keramatnya, tapi di belakang pohon besar itu. Belakangnya itu ada. Saya lagi ngelamun itu duduk, tiba-tiba sosok itu datang nawarkan, kamu mau ngapain ngelamun di sini? Aku jawab sama itu, saya pengen utang-utang saya lunas ini. Bisa, tapi syaratnya ya ada syaratnya anak saya sama ibu saya lagi. Malah saya jawabnya, kalau mantan istri saya sama mertua silakan, nggak bisa, kamu udah cerai, udah udah bukan keluarga kamu lagi, pengennya anak kamu, yang anak yang cowok itu. Sama ujung-ujung udah minta tumbal semua. Jadi Mas Yanto mencari pesugihan 2 kali, ujung-ujungnya minta tumbal semua. Tumbal semua. Mas Yanto gak berani ngambil sikap lah ya, mundur secara teratur lah ya. Iya. Ya itulah sobat kisah dari Mas Yanto. Kita bisa mengambil kisahnya, bisa mengambil intinya, apa mengambil pengalamannya. Iya. Apa yang dilakukan Mas Yanto ini. Ya gitu dulu Mas Yanto ya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.